Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi tansah diparingi nikmat saking Gusti Allah. Kaula kita sedaya saking kelompok 6 badhe ngenalake nami kula Nasya Iswani, kula Nabil Farta Azarin, kula Hairunisa, dan kula Muhammad Ali Sarin. Di video ini kita bakal nyeritakake cerita sejarah babagan ini seperti kangge ngerampungake tugas penilaian berbasis proyek ing mata pelajaran sejarah, pendidikan Pancasila, bahasa Inggris lan bahasa Jawi. Sugeng mirsani. Bekatan atur kula babagan Inggris seperti matur nuwun kawit dadosanipun, muga-muga saged bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini aku akan membahas mengenai salah satu organisasi pergerakan nasional di Indonesia, yakni Indische Partij. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum tentang kehidupan salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, yakni A.V.A. Douwes Dekker, atau yang biasa dikenal dengan Ernest Douwes Dekker. Jadi, di kehidupan Ernest Douwes Dekker yang penuh dengan petualangan dan perjuangan, disebutkan bahwa Ernest ini mendirikan sebuah organisasi bernama Indische Partij yang digadang-gadangkan sebagai partai politik pertama di Indonesia. Partai politik ini dikenal berani dan non-kooperatif terhadap kolonialisme Hindia Belanda. Atau bisa disimpulkan, Indische Partij adalah sebuah organisasi atau partai politik pertama di Indonesia yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Untuk memahami organisasi ini lebih lanjut, mari kita bahas pendiri, latar belakang, tujuan, dan perjalanan hingga ke pembubarannya. Seperti apa kisahnya? Mari kita selami. Indische Partij didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Siapa sajakah pendirinya? Yakni ada A.V.A. Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Suhardi Suryaningrat. Sebutan untuk pendiri ini adalah tiga serangkai. Mereka bisa dibilang sebagai sahabat karena mereka benar-benar sepaham tentang nasionalisme dan impian Indonesia merdeka. Selain itu, Ernest Douwes Dekker ini juga suka mengkritik Belanda lewat tulisan yang terang-terangan. Di sisi lain, Dr. Cipto Mangkusumo dan Suhardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara ini juga suka mengkritik Belanda lewat tulisannya. Makanya, Ernest Douwes Dekker tidak ragu dalam mengajak sahabat-sahabatnya ini untuk membangun partai yang non-kooperatif untuk menyerang Belanda bersama-sama. Sekarang kita lagi ngomongin tentang latar belakangnya nih teman-teman. Jadi, latar belakang Indische Partij ini dimulai dari kekecewaan Ernest Douwes Dekker terhadap diskriminasi dan ketimpangan status terhadap masyarakat Indonesia asli dan masyarakat campuran Indo-Eropa juga Belanda. Sebab pada saat itu, aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi hanya berpihak untuk orang-orang Belanda saja. Sedangkan masyarakat campuran Indo-Eropa itu mendapatkan aspek, sedangkan masyarakat Indonesia asli tidak. Nah, karena itulah Ernest Douwes Dekker ini pun gemar menyuarakan tentang konsep nasionalisme. Sebelumnya, Ernest Douwes Dekker itu pernah bergabung dengan partai politik lain, yakni Indische Bond pada tahun 1898. Organisasi ini hanya berisikan orang Indonesia saja dan didirikan oleh Ki Zalberg yang merupakan orang Indo juga. Pada perjalanannya, Indische Partij ini aktif berkeliling di Hindia Belanda menyebarkan gagasan nasionalisme dengan tulisan provokatif yang dipublikasikan melalui surat kabar The Express yang didirikan oleh Ernest Douwes Dekker sendiri. Untuk apa? Untuk mengakhiri kolonialisme dan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Dengan usaha itu, akhirnya partai ini mendapatkan anggota hingga lebih dari 7.000.
Sikap tegas Indi Supartij ini tampak dalam keberanian mereka mengkritik kebijakan pemerintahan Belanda. Mereka juga mengagungkan semboyan yang berbunyi India van Loosholen, yang artinya Hindia bebas dari Belanda, dan India for India, yang artinya Indonesia untuk orang Indonesia. Nah, karena inilah teman-teman, akhirnya Indi Supartij ini berkembang dengan sangat pesat. Indi Supartij adalah organisasi pergerakan kebangsaan yang bertujuan untuk membangun patriotisme untuk semua golongan rakyat Hindia Belanda terhadap tanah air. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat berbagai usaha yang dilakukan oleh Indi Supartij, yaitu memberantas kebencian antar agama, memperjuangkan hak orang Hindia, dan juga memberantas kesombongan sosial. Selain itu juga untuk menciptakan kerjasama antara orang Indo dengan Bumi Putra. Pada tanggal 4 Maret 1913, Indi Supartij ini dibubarkan oleh pemerintahan kolonialisme Belanda karena organisasi ini dianggap sebagai sebuah gerakan radikal yang mengganggu keamanan. Bahkan pada tanggal 11 Maret 1913, Gubernur Jenderal Hindenburg yang merupakan perwakilan pemerintahan kolonial Belanda itu pun menolak upaya pendaftaran Badan Hukum Indi Supartij. Tapi gak kaget juga sih kalau misalnya Indi Supartij ini ditolak oleh Belanda, karena Indi Supartij sebagai sebuah partai yang bergerak di bidang hukum itu dengan jelas menunjukkan pergerakan untuk menentang kolonialisme Hindia Belanda dan berani mengkritik Belanda secara habis-habisan. Namun walau upaya peresmian Badan Hukum Indi Supartij itu ditolak, ketiga serangkai ini masih tetap aktif dalam membuat tulisan untuk pemerintah kolonial Belanda. Tepatnya pada tanggal 13 Juli 1913, tulisan Suharti Suryaningrat yang berjudul Als ik een Nederlander was, yang artinya andaikan aku seorang Belanda, yang diterbitkan di Surat Kabar The Express. Nah, dengan diterbitkannya surat kabar ini, Suharti Suryaningrat pun kemudian ditangkap oleh Belanda. Nah, sebagai tanggapan dari penangkapan itu, sahabat Suharti yakni Cipto Mangkusumo itu juga melakukan hal yang sama. Ia menulis artikel yang berjudul Courage of Fresh, yang artinya kekuatan atau ketakutan. Artikel ini berisi mengenai ketakutan yang ditebarkan oleh kolonial Belanda. Tentu saja, akhirnya Cipto Mangkusumo pun ditangkap oleh Belanda juga seperti Suharti Suryaningrat. Nah, sekarang giliran Ernst Dowsdekker yang beraksi. Ia juga menulis artikel yang berjudul On Zelden, Suharti Suryaningrat and Cipto Mangkusumo, yang artinya pahlawan kita, Suharti Suryaningrat dan Cipto Mangkusumo. Dari judulnya, kalian bisa nebak dong kira-kira isinya apa? Nah, singkat cerita, akhirnya mereka semua pun ditangkap oleh Belanda. Namun tidak hanya ditangkap, mereka juga diasingkan ke Belanda. Setelah pengasingan tokoh tiga serangkai ini, eksistensi Indi Supartij pun mulai sirna. Namun, semangat dan pemahaman nasionalisme yang dimulainya masih tetap melekat pada diri anggota-anggotanya. Para anggota dulu yang tergabung dalam Indi Supartij banyak yang mengikuti organisasi lain dan masih melanjutkan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nilai keteladanan yang bisa kita pelajari dalam organisasi Indi Supartij ini adalah yang pertama, senantiasa menerapkan rasa nasionalisme yang tinggi. Yang kedua, berani berjuang demi bangsa dan negara. Yang ketiga, berusaha menjaga persatuan dalam masyarakat. Baik, itu yang bisa disampaikan untuk latar belakang Indi Supartij. Terima kasih, sampai jumpa.